Sebagai contoh, naskah ini menuliskan kalau kuning badannya, rambut panjang dan lurus, serta di pucuknya lembut dan pekat, kakinya kurus, kecil, itu istri yang baik, yang disebut Mutiara Kencana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kitab yang berjudul Ar-Risalah karya Imam Syafi'i, pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai Imam, apa hukuman jika membunuh orang?" Sang imam pun menjawab bahwa membunuh orang adalah perbuatan haram yang dilarang oleh agama, yang pelakunya tidak dapat dimaafkan dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian beberapa hari ada orang yang bertanya lagi kepada Imam Syafi'i tentang pertanyaan yang sama. Kemudian Imam Syafi'i menjawab bahwa membunuh adalah perbuatan dosa, akan tetapi pelakunya bisa mendapatkan ampunan Tuhan apabila bertobat dengan sungguh-sungguh. Murid Imam Syafi'i pun terheran-heran dengan gurunya ini. Bagaimana mungkin pertanyaan yang sama dijawab dengan dua jawaban yang berbeda? Yang satu, pelakunya tidak akan dimaafkan dan dimasukkan ke dalam neraka, sedangkan yang satunya bisa mendapatkan ampunan. Kemudian Imam Syafi'i menjawab, "Wahai muridku, tahukah engkau bahwa orang yang pertama menanyakan ini sedang menaruh dendam dan ingin melakukan pembunuhan?" Makanya saya menjawab dengan tegas bahwa pelaku pembunuhan itu tidak akan dimaafkan dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Dengan jawaban ini, semoga orang itu tidak akan melakukan pembunuhan. Sedangkan yang kedua, yang menanyakan ini adalah orang yang pernah membunuh orang. Sehingga saya jawab bahwasanya pelaku pembunuhan akan tetap mendapatkan ampunan, asalkan mau bertobat dengan bersungguh-sungguh. Semoga dengan jawaban ini dia mau bertobat dan mengerti bahwasanya ampunan Allah itu maha luas. Kemudian muridnya bertanya lagi, "Wahai guru, dari mana engkau bisa mengetahui hal itu?" Maka Imam Syafi'i menjawab, "Saya melihat dari sorot matanya." Ternyata dalam memberikan fatwa ini, Imam Syafi'i tidak hanya menggunakan pendekatan ilmu fikih saja, akan tetapi juga menggunakan ilmu firasat, yaitu suatu ilmu yang digunakan untuk membaca karakter seseorang dengan melihat anggota tubuhnya. Walaupun cerita mengenai ilmu firasat ini masyhur, akan tetapi Imam Syafi'i tidak membukukannya dalam sebuah buku. Imam Syafi'i hanya membukukan ilmu yang berkaitan dengan agama saja, seperti kitab Al-Um dan Ar-Risalah. Sedangkan ulama yang membukukan ilmu firasat ini adalah Imam Ar-Razi dalam kitabnya yang berjudul Al-Firasat Dalibuka ila Ma'rifatil Al-Hakinas. Dalam dunia modern, ilmu firasat dinamakan dengan ilmu fisiognomi. Yang lebih menarik adalah ada naskah Nusantara yang mencatat secara apik mengenai ilmu firasat Imam Syafi'i ini. Ada dua naskah yang merekam ilmu firasat Imam Syafi'i ini. Naskah pertama dengan judul Firasat Syafi'i, dan naskah yang kedua berjudul Firasating Sajulma Miwah Katurangganing Wanito. Naskah pertama ini merupakan koleksi perpustakaan nasional. Naskah ini menggunakan bahasa Jawa dan beraksara Arabikon. Dalam naskah ini bisa kita temukan ilmu firasat Imam Syafi'i yang untuk mengetahui karakter seseorang, baik perempuan ataupun pria. Naskah ini memberikan informasi yang cukup detail mengenai karakter seseorang dilihat dari wajahnya. Ada 8 aspek dalam wajah untuk dicermati untuk bisa menilai karakter seseorang, yaitu bentuk kepala, rambut, dahi, alis, telinga, mata, hidung, dan bibir. Setiap bentuk dari ke-8 aspek ini akan menunjukkan karakter yang berbeda. Agar lebih mudah, saya akan menyajikan salah satu aspek dari 8 wajah tersebut, yaitu aspek hidung. Hidung panjang menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki watak yang tidak karuan. Dalam bahasa Jawa berarti irung kang pinur cito, wong kedawean irung, tondo budini belasar. Yang kedua, hidung tebal menunjukkan bahwa orang tersebut pintar bercerita dan memainkan teoretika kata-kata. Dalam bahasa Jawa
yang berarti irung kandel ing antara kang irke tandane sugih cerita. Sedangkan yang ketiga, hidung lebar menandakan bahwa orang tersebut suka khawatir, atau dalam bahasa Jawa, irung jembar langlangan neraki. Yang keempat, hidung agak menjorok ke dalam menunjukkan bahwa orang tersebut senang dalam syahwat, atau dalam bahasa Jawa, irung kalungsur asing ing syahwat. Yang kelima, hidung yang lebar ujungnya atau mancung menunjukkan bahwa orang tersebut suka berbohong. Dalam bahasa Jawa, irung kang jembar pucuke iku tondo gedebus. Yang keenam, hidung yang berukuran sedang menunjukkan orang tersebut memiliki perilaku yang baik. Atau dalam kitab dalam bahasa Jawa berarti irung sedeng pertondo becik. Sedangkan naskah kedua merupakan koleksi dari perpustakaan Museum Kirti Kriya Taman Siwa Yogyakarta. Naskah ini ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa Kromo dengan bahasa aksara Jawa. Dalam naskah ini diceritakan bahwa kisah tentang Imam Syafi'i dalam menerapkan ilmu firasatnya. Di antaranya Imam Syafi'i bisa menjelaskan dua anak dari seorang perempuan, bahwa anak perempuan tersebut yang satu adalah hasil pernikahan yang sah dan yang satunya adalah sebab zina. Dalam hal ini juga diceritakan tentang Imam Syafi'i sempat merasa bimbang karena ilmu firasat yang dimiliki melesat untuk mengetahui karakter seseorang. Akan tetapi pada akhirnya memang benar bahwa ilmu firasat Imam Syafi'i itu tepat. Menurut hemat penulis bahwa ilmu firasat itu berasal dari ilmu titen atau ilmu pengamatan dengan menggunakan landasan kaidah fikih atau adat bisa dijadikan hukum. Artinya ilmu ini telah diterapkan kepada banyak orang sehingga muncul suatu kesimpulan atau adat bahwa orang yang memiliki hidung panjang akan memiliki karakter ini dan yang memiliki hidung pendek akan memiliki karakter itu. Dalam naskah ini diterangkan bahwa untuk mengetahui karakter seseorang harus diperhatikan 18 aspek, berbeda dengan naskah pertama yang hanya menyebutkan 8 aspek. Dalam naskah kedua ini juga ditambah ilmu firasat untuk mengetahui karakter seorang perempuan. Bahkan bisa dikatakan naskah ini cukup informatif dalam mengabarkan karakter kaum Hawa ini. Tentu saja informasi ini dari sudut pandang laki-laki yang bisa dinilai amat misoginis. Imam Syafi'i laki-laki bukan? Hal ini karena naskah ini menyajikan lebih dari 30 aspek untuk mengetahui karakter perempuan. Sebagai contoh naskah ini menuliskan, yen kuning pawakanipun akas remo tur apanjang. Sebagai contoh naskah ini menuliskan, kalau kuning badannya, rambut panjang dan lurus, serta di pucuknya lembut dan pekat, kakinya kurus, kecil, itu istri yang baik, yang diucapkan selalu berupa pengetahuan yang benar, memiliki kelebihan yang disebut mutiara kencana. Dalam halaman 30 naskah ini juga menerangkan bahwa perempuan yang memiliki kulit putih, banyak bicaranya, serta memiliki rambut lurus dan panjang, menunjukkan bahwa karakter perempuan yang banyak mendatangkan kenikmatan, banyak diberkahi Tuhan, serta kusuk dalam beragam, dan masih banyak aspek-aspek lainnya. Dalam naskah ini menggambarkan secara jelas karakter perempuan. Bahkan dalam salah satu kitab yang berjudul Fathul Izar, wajah perempuan pun juga menunjukkan bagaimana organ intimnya. Dalam kitab tersebut dituliskan, para ahli filsafat berkata, bila mulut seorang wanita lebar, maka besar pula organ intimnya. Bila mulutnya kecil, begitupun juga dengan organ intimnya. Bila kedua bibir wanita tebal, maka tebal pula bibir organ intimnya. Dalam budaya patriarkis misoginis, cukuplah laki-laki dengan bermodal ilmu ini untuk memilih perempuan yang dijadikan istrinya. Tapi apakah ilmu ini masih masuk akal sekarang? Apakah ilmu ini menghormati hak-hak perempuan untuk menerima atau menolak laki-laki, bahkan menolak kodrat perempuan menjadi istri seperti Rocky Adawiyah?